Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Weni Rahmawati dengan NIM 11870101081 dari jurusan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Internal Rate of Return atau IRR. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Matematika Keuangan Lanjut. Sebelumnya, kelemahan kriteria NPV adalah untuk dapat menghitungnya, maka perlu terlebih dahulu mempunyai tingkat bunga. Selain itu, kita tidak mengetahui apakah selisih bersih arus kas yang diterima dengan investasi awal itu secara relatif besar atau kecil. Karena permasalahan itu, maka terdapat kriteria lain, yaitu Internal Rate of Return atau IRR. Kriteria IRR ini tidak menghitung selisih bersih dalam rupiah, tetapi return bersih dari sebuah proyek investasi secara relatif. Internal rate of return itu sendiri adalah tingkat bunga atau rate of return pada saat nilai sekarang dari net cash flow dikurang dengan investasi awal sama dengan 0. Jadi, internal rate of return ini masih ada kaitannya dengan NPV. Atau IRR adalah tingkat bunga pengembalian pada saat NPV ini sama dengan 0. Rumus untuk IRR ini sendiri yaitu sigma T bergerak dari 1 sampai dengan N, ST dibagi dengan 1 ditambah R besar pangkat T dikurangi I0, yaitu sama dengan 0. Dan di mana R-nya ini itu sendiri adalah internal rate of return, I0 adalah nilai investasi awal, ST yaitu net cash flow, di mana untuk mencari net cash flow ini adalah cash inflow dikurangi dengan cash outflow, atau pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Dan T adalah periode. Pada dasarnya, IRR ini harus dicari dengan trial dan error. Selanjutnya adalah kriteria dari IRR itu sendiri. Karena IRR ini bersangkut paut dengan NPV, maka jika NPV-nya ini lebih dari 0, artinya itu proyek diterima. Sedangkan jika NPV-nya ini kurang dari 0, maka proyek itu ditolak. Untuk internal rate of return itu sendiri, jika IRR-nya ini lebih dari R kecil, maka proyek diterima. Dan jika IRR-nya ini kurang dari R kecil, maka proyek itu ditolak, di mana IRR itu sendiri adalah internal rate of return, dan R kecil ini adalah minimum attractive rate of return atau disingkat MARR, atau tingkat bunga yang berlaku pada saat ini. IRR lebih dari R kecil, artinya proyek diterima. Maka proyek direkomendasikan untuk dijalankan karena proyek itu menguntungkan. Dan jika IRR-nya ini kurang dari R kecil, maka proyek ditolak. Artinya, proyek direkomendasikan untuk dibatalkan karena proyek ini merugikan. Selanjutnya adalah contoh. Seorang investor membeli rental properti seharga $109.000. Pada akhir tahun ke-7, properti tersebut dijual kembali seharga $220.000 dengan membayar komisi 5% kepada broker.
Penerimaan dan pengeluaran operasional dari penyewaan properti selama 7 tahun adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel dengan periode selama 7 tahun, di mana ada data penerimaan dan biaya operasional. Dari contoh soal ini, ditanyakan hitung nilai IRR dari proyek ini. Jika sudah menghitung nilai IRR dari proyek ini, maka apakah proyek ini menguntungkan jika tingkat bunga yang berlaku sekarang adalah 12%? Untuk menjawab soal tersebut, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tabel net cash flow. Karena untuk mencari IRR ini bersangkut paut dengan NPV, maka harus membuat terlebih dahulu tabel net cash flow. Pada tabel net cash flow, kita tahu bahwa terdapat periode, di sini tahun, dari 0 sampai 7 tahun, lalu ada penerimaan atau cash inflow, dan pengeluaran yaitu cash outflow, serta ada net cash flow. Untuk tahun ke-0, pada soal diketahui yaitu investor membeli rental properti seharga $109.000. Artinya, seorang investor ini mengeluarkan uang sebesar $109.000. Untuk tabel 1, untuk periode 1 sampai dengan 6 sama dengan tabel soal penerimaan dan biaya operasionalnya atau pengeluarannya. Untuk tabel ke-7 ini berbeda karena 226.000 ini didapat dari 17.000 atau cash inflow pada tahun ke-7 sebesar 17.000 ditambah dengan 220.000, yaitu properti itu akan dijual kembali pada tahun ke-7 sebesar 220.000 dikurangi komisi sebesar 5% atau 0,05 dikali dengan properti pada tahun ke-7 yaitu sebesar 220.000. Maka untuk penerimaan atau cash inflow pada tahun ke-7 sebesar 226.000. Selanjutnya, kita mencari net cash flow, yaitu dengan mengurangi antara penerimaan dengan pengeluaran atau mengurangi antara cash inflow dengan cash outflow. Untuk tahun ke-0 didapatkan negatif 109.000, untuk tahun ke-1 yaitu 15.000 dikurangi 5.000, 10.000, sampai dengan pada tahun ke-7 yaitu 226.000 dikurangi 4.100 yaitu 221.900. Untuk mencari IRR itu sendiri, maka menggunakan metode trial dan error, yaitu dengan cara memasukkan dua buah tingkat bunga yang memberikan nilai NPV negatif dan NPV positif. Setelah itu, nilai IRR dicari pada saat NPV sama dengan 0 dengan interpolasi antara kedua nilai tersebut. Kedua nilai ini adalah setelah mencari nilai NPV negatif dan NPV positif dengan memasukkan dua buah tingkat bunga. Untuk langkah pengerjaan yang pertama, yaitu kita harus mencari dua buah tingkat bunga yang memberikan NPV negatif dan positif. Di sini sudah diketahui untuk tingkat bunga yang pertama adalah 18% dan tingkat bunga yang kedua adalah 20%. Untuk dapat menghitung trial dan error dengan bunga R1 sampai dengan 18%, maka digunakan rumus NPV, yaitu negatif I0 atau
negatif 109.000 ditambah dengan cash inflow pada tahun ke-1 ditambah dengan net cash flow pada tahun ke-1 dikali dengan ini adalah tabel PV dengan rate 18% dan periode tahun ke-1 ditambah dengan net cash flow pada tahun kedua dikali dengan tabel PV dengan bunga 18% untuk periode tahun kedua sampai dengan 221.900 yaitu net cash flow pada tahun ke-7 dikali dengan tabel PV dengan rate 18% dan periode tahun ke-7 sama dengan negatif 109.000 ditambah dengan 10.000 dikali 0,08475. Ini adalah hasil dari tabel PV dengan rate 18% dan periode tahun ke-1. Bisa dilihat pada tabel PV ini. Untuk rate 18% dengan periode tahun ke-1 yaitu 0,088475. Begitu seterusnya sampai dengan periode ke tahun ke-7. Sehingga didapatkan hasil yaitu 3.941,71 dolar dan ini bernilai positif. Jika menggunakan cara lain untuk NPV yaitu menggunakan perhitungan manual, maka bisa menggunakan rumus NPV sama dengan negatif I0 ditambah dengan sigma bergerak T dari 1 sampai N, AT dikurangi BT dibagi 1 ditambah I pangkat T. NPV sama dengan negatif I0 ditambah A1 min B1 dibagi 1 plus I pangkat 1 sampai dengan A7 dikurangi B7 dibagi 1 plus I pangkat 7. Sama dengan kita ketahui bahwa I0-nya ini adalah negatif 109.000, yaitu net cash flow pada tahun ke-0 ditambah dengan 10.000 dibagi 1 plus 18%. 18% ini adalah rate-nya. 10.000 ini adalah net cash flow pada tahun ke-1 sampai dengan ditambah 221.900 dibagi 1 plus 18% pangkat 7. Ini 221.900 adalah net cash flow pada periode tahun ke-7. Sehingga didapatkan hasil yang sama pula, yaitu NPV sebesar 3.941,71 dolar, yaitu bernilai positif. Selanjutnya adalah mencari nilai NPV untuk rate-nya adalah 20%. Menggunakan cara yang sama dan rumus yang sama, maka untuk mencari NPV adalah negatif 109.000 yaitu didapat dari net cash flow pada tahun ke-0 ditambah dengan 10.000 yaitu net cash flow pada tahun ke-1 dikali dengan tabel PV dengan rate-nya adalah 20% dan pada periode tahun ke-1 ditambah sampai dengan 221.900 yaitu ini adalah net cash flow pada tahun ke-7 dikali dengan tabel PV dengan rate 20% dan periode tahun ke-7 sama dengan negatif 109.000
ditambah 10.000 dikali 0,833. Ini adalah hasil dari tabel PV dengan rate 20% pada periode ke-1. Ini bisa dilihat pada tabel PV. Ini adalah tabel PV dengan rate 20% pada periode ke-1 adalah sebesar 0,8333 sampai dengan periode ke-7 yaitu 0,2791. Setelah itu didapatkan hasil yaitu negatif 6.050,16 dolar dan nilai NPV ini bersifat negatif. Jika menggunakan perhitungan NPV secara manual dengan rate yaitu 20%, maka sama seperti NPV yang tadi rumusnya yaitu negatif I0 ditambah sigma T bergerak dari 1 sampai N, AT dikurangi BT dibagi 1 ditambah I pangkat T. Di sini yang membedakan hanya rate-nya yaitu 20%. Dan didapatkan hasil untuk NPV dengan rate 20% yaitu negatif 6.050,16 dolar, yaitu bernilai negatif. Setelah dilakukan perhitungan NPV, selanjutnya adalah nilai IRR dicari pada saat NPV sama dengan 0. Ini bisa dilihat pada garis yang ini bahwa untuk R1 dengan rate-nya adalah 18% dan NPV-nya adalah 3.924,71 dan untuk R2 adalah 20% dengan NPV-nya adalah negatif 6.050,16. Maka untuk mencari IRR dengan pada saat NPV sama dengan 0 adalah dengan melakukan interpolasi, yaitu IRR sama dengan R1 atau 18% ditambah dengan X. Untuk mencari nilai X ini yaitu X dibagi R2 dikurangi R1, yaitu 20% dikurangi 18%, sama dengan 0 dikurangi NPV1 dibagi NPV2 dikurangi NPV1, yaitu X per 2% sama dengan 0,39. Sehingga X sama dengan 2% dikali 0,39. Didapatkan nilai X yaitu 0,79%. Jadi untuk IRR ini adalah menjumlahkan antara R1 dengan X yaitu 18% ditambah 0,79%, yaitu 18,79%. Dari sini kita tahu bahwa nilai IRR ini adalah 18,79%. Langkah selanjutnya yang dipertanyakan dari soal adalah apakah proyek ini menguntungkan jika tingkat bunga yang berlaku sekarang adalah 12%? Sekarang adalah membandingkan nilai IRR dengan R kecil atau tingkat bunga yang berlaku pada saat ini yaitu 12%. Kita lihat bahwa untuk IRR proyek ini adalah 18,79% dan untuk tingkat bunga yang berlaku pada sekarang itu adalah 12%. Jika dibandingkan nilai IRR proyek ini dengan R kecil, yaitu IRR lebih besar dibandingkan dengan R kecil. Artinya proyek ini adalah layak. IRR ini layak. Kesimpulannya adalah karena IRR proyek ini lebih besar daripada R kecil, maka proyek ini dapat diterima. Artinya proyek ini menguntungkan.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.